Halo teman-teman, welcome back to this channel 62 Software Engineering. Di video sebelumnya kita udah belajar tentang layer 3 ya. Dan di video kali ini kita belajar part 2-nya dari layer 3, dari OC layer. Nah, layer 3 ini sangat banyak ya teman-teman. Jadi di video sebelumnya kita udah belajar tentang IP address, subnet mask, kemudian ada lagi subnetting ya, kelas sama CIDR, terus ada juga apa ya, SGMP ya, SCMP juga, ARP, RARP, dan lain sebagainya. Jadi di video kali ini kita akan bahas yang pertama ya tentang IP address assignment ya. Jadi kalau kalian em, mengerti ya, udah paham tentang MAC address ya. MAC address itu kan suatu address yang di assign ya, di build secara langsung di NIC ya, di network interface card untuk setiap masing-masing hardware. Jadi ada laptop, kemudian ada router dan sebagainya. Dan itu unik ya untuk setiap device di dunia ini gitu. Nah, tapi kalau IP address ini sifatnya kadang ya, kadang ini bisa sementara teman-teman ya. Jadi IP-nya itu bisa apa ya? Bisa hanya dipinjamkan gitu. Nggak nggak permanen di situ. Jadi kalau MAC address kita sebenarnya tidak apa ya, secara desain itu tidak diperbolehkan, bukan tidak diperbolehkan ya, atau tidak apa ya, dibuat sulit lah ya untuk mengubah MAC address meskipun bisa ya ada softwarenya. Tapi um, dasar meant to be untuk diganti gitu ya. Tapi kalau IP address ini bisa aja ganti-ganti teman-teman ya. Jadi let's say kalian ada laptop di rumah, kalian connect ke WiFi kalian, IP address-nya misalkan A gitu ya. Dan kalian bawa laptop ke cafe gitu, IP address-nya bisa beda lagi gitu ya, karena di network yang berbeda. Tapi untuk MAC address selalu sama ya. Nah, untuk melakukan assignment IP address, ini ada dua macam approach teman-teman ya. Ada yang static dan ada yang dynamic gitu. Kalau static itu berarti kita itu memasukkan IP address sendiri ya. Kita ngetik tuh, kita mau IP address-nya sekian gitu ya di dalam komputer kita ya. Jadi ini contohnya ya teman-teman. Ini di Windows ya. Kalian mungkin caranya bisa cari di Google ya. Caranya gampang sih membuka ini ya. Eh, tinggal ke eh tinggal ke setting network ya. Biasanya ada di control panel ya. Control panel setting network, kemudian coba setting IP v4-nya. Nah, biasanya muncul dialog seperti ini nih. Kalau Windows kan GUI ya, pakai GUI. Jadi di sini ada dua tipe ya. Antara obtain an IP address automatically atau yang bawah ya. Kalau mau yang static ini kita pakai yang bawah ini ya. Tapi kalau yang dynamic pilih yang atas. Oke. Okay? Nah, kita tinggal masukin manual aja. Misalkan kita mau 192.168.10.10. Ya udah kita masukin aja di sini subnet masknya berapa gitu ya. Jangan lupa ini selalu nggak bisa dipisahkan ya IP address dengan subnet mask itu. Kalau Mac OS ya, Mac OS jangan kebalik ya. Mac address Mac OS. Mac OS itu operating systemnya Apple gitu ya. Kalau Mac OS bisa dilihat melalui sini ya. Ini adalah nama Wi-Fi-nya ya. Kemudian ada configure IPv4 di sini ya. Oh ya, sorry, kalau macOS kita ke setting, kemudian ke yang Wi-Fi ya atau network. Nah, kemudian di sini ada pilihannya, mau manual, mau menggunakan DHCP ya. DHCP itu kode dynamic ya. Kalau manual, kita bisa ngetik langsung nih di sini IP address-nya sama subnet mask-nya gitu, atau sama routernya. Kalau DHCP ya kita nggak perlu karena dynamic ya. Nah, jadi DHCP ini apa sih? DHCP itu adalah Dynamic Host Configuration Protocol ya. Jadi DHCP itu adalah protokol untuk apa ya? Memberikan komputer-komputer tersebut IP address secara otomatis gitu. Jadi nggak perlu kita masukin manual. Ya, di zaman dulu kalau kalian mungkin anak warnet ya, dulu itu manual teman-teman untuk assign IP address ini gitu. Jadi ya si penjaga warnetnya masing-masing kontak-ngatik komputer ya. Karena dulu mungkin belum
terkenal ya DHCP server ya. Jadi masing-masing ini nih ngetik di sini ya. Ya bayangkan kalau komputernya ada 100 gitu, gimana ngetik satu-satu ya. Jadi ini gampang banget untuk typo atau gampang banget untuk misconfiguration. Jadi DHCP ini adalah penolongnya ya. Jadi bisa melakukan assignment IP address secara otomatis. Oke, nah ini adalah link, gua taruh di description nanti ya, cara melakukan static IP address. Oke, kemudian ini untuk Linux ya. Di Windows, macOS, sama Linux, Linux biasanya pakai command line. Ya, caranya seperti ini. Bisa baca sendiri ya. Mungkin bisa di-pause nanti. Oke, kita masuk ke DHCP ya. Kita akan mendalami. Ini adalah Network Management Protocol. Ya, digunakan di IP network, di mana server secara dinamis mengassign IP address. Dan other network configuration ini ya, yang penting IP address ya. Jadi DHCP server itu gunanya untuk memberikan IP address. Jadi kalau kalian belum tahu server client arsitektur, kalian mungkin bisa nonton sedikit ya, sekilas dulu di modul database ya. Itu gue menjelaskan sedikit mengenai client server arsitektur ya di video yang pengenalan DBMS. Ya jadi kalau gue mau jelasin ulang, jadi basicnya adalah ini adalah server ya. Biasanya server itu sebuah komputer yang menjalankan suatu program ya, service namanya ya, program service itu nyala terus ya programnya, nggak pernah mati gitu. Sedangkan klien ini biasanya komputer yang lebih kecil ya. Jadi klien ini biasanya yang meminta terlebih dahulu ke server. Klien yang menginisiasikan komunikasi terlebih dahulu ke server ya, kemudian server jawab. Nah, DHCP server ya, DHCP ini adalah sebuah server teman-teman ya. Jadi klien itu komputer kita minta ke DHCP server, kita minta sebuah IP address. Lalu DHCP server akan secara otomatis memberikan IP address ke klien. Dan secara otomatis di operating systemnya klien, dia otomatis nge-assign IP yang udah diberikan oleh DHCP server. Seperti itu ya. Oke. Ini adalah step-stepnya ya, step-stepnya ketika kita mau menggunakan DHCP gitu. Ya, ada namanya DORA proses ya, DORA. DORA itu kesingkatan dari discover, over ya, R-nya request, A-nya ACK. Oke, kita mulai dari discover dulu ya. Jadi komputer kita ya, ketika kita mau berhasil masuk ke dalam satu network, ketika komputer kita udah dipasang kabelan ya ke switch atau connect ke WiFi, sama aja ya, cuma beda wire atau wireless saja. Jadi pertama, klien itu akan melakukan ini, DHCP discover. Ya. Jadi klien itu akan memberikan broadcast message teman-teman ya, broadcast message yang DHCP discover ini ke local network. Nah, jadi ini klien kita ya. Ini adalah IP address-nya, MAC address-nya karena kita masih belum punya IP. Nah, dia DHCP discover nih, send to ini ke semuanya nih ya, broadcast gitu. Ya. Karena dia belum punya belum punya IP, jadi dia nggak tahu tuh network ID-nya berapa, lalu host-nya berapa gitu, nggak tahu ya. Jadi subnet mask-nya juga nggak tahu, jadi dia ngirim ke ini 255.255.255 ya. Ini sama aja dengan broadcast ke semuanya gitu. Nggak peduli network segmennya gimana. Jadi let's say di sini ada DHCP server gitu. Jadi nanti ini akan di broadcast ke semuanya ya. Nanti si ini juga dapat meskipun ini bukan DHCP server gitu. Lalu step kedua ya, ketika ini udah nyampe ya di masing-masing device di network ini, dia akan drop nih. Ini karena bukan DHCP server ya, dia drop. Nah, ini DHCP over. Jadi DHCP server akan memberikan DHCP over gitu. Nah, di DHCP server di network itu bisa lebih dari satu teman-teman ya. Let's say di sini ada dua nih DHCP servernya. Nah, oleh karena itu DHCP client dia bisa mendapatkan ya, bisa menerima lebih dari satu DHCP over gitu. Nanti klien akan milih salah satu aja nih dari ini.
Itu ya. Milihnya berdasarkan apa? Gua kurang tahu itu ya. Mungkin bisa di random atau bisa I don't know. Ya, pokoknya dia memilih satu satu ini aja, satu message aja gitu. Oke, kemudian nextnya DHCP request. Jadi klien akan melakukan request, dia akan menerima offer nih. Oke, gua terima penawarannya. Sekarang gua mau request lagi gitu ya. Request lagi IP address gitu. IP address-nya sekian sekian sekian. Gua mau request ke DHCP yang misal, let's say dia memilih yang ini ya, berarti dia kirim ke DHCP yang ini nih, gitu. Jadi sekarang DHCP request dia nggak broadcast lagi ya, dia tertuju ke satu network doang, sorry ke satu device doang, itu ini gitu. Lalu yang terakhir, ketika dia udah mendapatkan, dia akan melakukan acknowledgement ya, dan uh, dan kemudian session DHCP-nya ditutup gitu. Ya, jadi ketika DHCP Act itu dia akan memberikan ini ya, ada IP, ada default gateway, ada subnet mask-nya juga. Seperti itu. Ya, biasanya ini apa? Sepaket ya. IP, subnet mask, default gateway ini satu paket gitu. Kenapa? Kenapa ada default gateway tiba-tiba gitu ya? Karena ya ini untuk ini aja supaya kliennya nggak bingung, supaya device-nya nggak bingung ketika ada IP address yang nggak ada di networknya. Ya, dia langsung kirim ke default gateway. Ya, ketika dia nggak kenal, ya udah gue lempar semua ke Pak RW ya, default gateway ini. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini perlu 4 step ya, teman-teman. Mungkin kelihatan redundant, tapi sebenarnya penting ya 4 step ini. Karena ini tadi, DHCP server itu bisa lebih dari satu ya. Jadi dia broadcast dulu, terus ini ada yang DHCP over tuh kayak ngasih tahu aja. Gue DHCP server, gue di address ini gitu. Terus DHCP request, si kliennya dia hanya minta ke satu DHCP server ada aja yang ada di network ini, DHCP ACK untuk memberikan informasi-informasi penting ke klien. Kemudian klien secara otomatis akan mengambil IP address ini dan mengassign ke dirinya sendiri. Oke. Nah, untuk demonya, gue nggak akan demo langsung ya, live. Gue akan kasih step-stepnya aja. Mungkin kalau kalian yang curious ya, ingin mencoba. Tapi sih gue nggak saranin untuk mencoba ya, karena uh, ini kinda tricky ya. Karena di DHCP server tuh biasanya embedded jadi satu sama router gitu ya. Karena gua cuman ada satu komputer, satu device, agak sulit teman-teman ya untuk mendemokan ini. Eh, karena gue sebenarnya juga ada virtual machine ya. Eh, Mungkin kalau kalian nggak tahu si virtual machine ya udah, is okay, skip aja. Jadi gue ada si virtual machine dan gue pengen udah coba ke sulit ya untuk menjalankan DHCP server ini. Tapi DHCP server ini sebenarnya berjalan di level 7 ya. DHCP server itu bisa di application layer. Tapi gunanya untuk mensupport ya, mensupport mensupport network yang di layer 3 gitu ya. Jadi DHCP server itu sebenarnya software ya. Nama softwarenya adalah ISC DHCP server. Cara konfigurasinya adalah seperti ini teman-teman ya, di network di server. Kita mengedit file ini ya. Kalau kalian masih asing dengan cara mengedit file atau path seperti ini, it's okay ya, kalian bisa skip aja. Karena gue akan dalamin ini di modul operating system ya. Jadi di sini ada beberapa settingan ya DHCP server. Yang pertama ada list time ya. Jadi list time itu apa? Jadi seperti ini teman-teman. Ketika DHCP memberikan acknowledgement ya, memberikan suatu IP address ke klien, itu ada expiration date-nya. Jadi bisa expired. Ketika expired nanti klien request lagi gitu. Jadi kenapa expired? Jadi bisa aja nih ya, DHCP server itu punya sebuah pool ya, namanya pool, POOL. POOL. Jadi pool itu ada berapa banyak sih IP address yang tersedia yang bisa dikasih-kasih ke klien ini. Let's say ada 10. Tapi bisa aja ada lebih dari 10 device yang ada di network ini gitu.
Jadi DHCP server harus pintar-pintar memberikan IP address ke device-device yang aktif gitu ya. Kalau yang pasif, ya dia nggak akan kasih. That's why ada ini ya, ada list time-nya atau expiration date-nya. Jadi let's say ini, gua nggak tahu ya ini di second atau millisecond, ini kayaknya second deh, detik ya. Jadi default expiration date-nya di sini dia kasih 60 detik, 600 detik ya, which is adalah 10 menit. Sedangkan kalau yang di sini ini berapa ya? 120 menit 2 jam ya. Jadi maksimum list time-nya adalah 2 jam. Jadi 2 jam kliennya harus request lagi ya. Kemudian ini adalah subnetnya, mau berapa, netmasknya mau berapa. Kemudian pakai ini ya sintaksnya, ikutin aja. Nah ini range-nya tadi nih, ini pool-nya ya. Jadi dari gua mau IP address yang dari ini 150 sampai 200 yang mau dikasih-kasih ke klien, ke device-device gitu. Jadi di luar ini dia nggak bakal kasih gitu ya. Terus ini bisa di skip aja, domain name server nanti aja ya. Yang penting ini, oke. Yang penting adalah ini. Ya, ini untuk membaca lebih lanjut ya tentang settingan-settingannya. Gua akan taruh di description. Oke, ini lebih advance lagi ya. Komposisi dari DHCP message ini ya. Komposisinya. Yang pertama ada operation, hardware type, dan lain sebagainya ya. Mungkin yang notable itu ini aja sih. Client IP address, your IP address, server IP address, dan gateway IP address. Gitu. Ya. Untuk penjelasan lebih lanjut, bisa nonton langsung aja di sini. Gua akan taruh di description lagi. Oke. Gua gak akan detail banyak di DHCP ya. Karena DHCP sebenarnya mungkin kurang terlalu diminati ya. Kalau di network sendiri penting sih, tapi mungkin nggak harus tahu sebanyak ini gitu. Nanti takutnya kalian terfokus ke hal ini akan melalai di hal-hal yang lebih penting gitu ya. Oke, terus ini juga ada APIPA ya. Nama ini APIPA itu kependekan dari Automatic Private IP Addressing gitu. Jadi ini adalah fitur dari Microsoft ya, pakai Windows operating system. Jadi gunanya apa sih? Jadi ketika kita masuk ke suatu network ya, kita colok kabelan gitu. Ini let's say komputer, dia colok ke kabelan, ke switch. Nah, tapi ini nggak ada DHCP servernya nih, ya. Jadi let's say ini komputer lagi ya. Komputer lagi. Nah, let's say ini somehow kayak ada yang miss gitu ya. DHCP servernya nggak ada. Sedangkan komputer-komputer ini dia pakainya ini nih. Nah, dia pakainya yang ini, obtain IP address automatically. Jadi dia bingung dong. Nah, gua pakai IP berapa kalau gini gitu ya. Nah, jadi APIPA itu gunanya untuk memberikan IP address secara default ya, masing-masing komputer. Jangan lupa komputernya harus Windows ya, karena ini adalah fiturnya Windows gitu. Komputernya harus berjalan di operating system Windows. Jadi kalau misalnya nggak ada DHCP, dia secara otomatis akan secara random mengassign network ini ya, IP seperti ini. Dari 169.25.401 sampai yang 255.254 ya. Jadi ini bisa jadi dengan seperti ini, komputer satu dengan komputer lain bisa berkoneksi nih, bisa saling berkoneksi. Padahal dia belum mendapat IP address secara dinamis gitu. Padahal kita secara user atau secara sistem sebenarnya nggak kasih dia IP address berapapun, tapi Windows dengan sendirinya dengan fitur APIPA ini dia bisa self apa ya, bisa mandiri lah ya, dia bisa mengambil IP address-nya sendiri gitu. Jadi dia bisa komunikasi ya. Karena ini segmennya sama ya. Ini dalam satu network yang sama nih semuanya. Oke, kemudian ada lagi ya. Ini software untuk sebenarnya untuk melakukan demonstrasi aja ya. Cisco Packet Tracer ya. Cisco Packet Tracer ini adalah sebuah software dari Cisco ya. Cisco adalah company networking ya. Dia juga membuat hardware seperti switch, router dan lain sebagainya. Jadi ini adalah simulasi ya atau simulation dan visualization untuk kalian nanti bisa membuat network ya. Kalau misalkan nggak punya komputer yang banyak,
Karena network ini kan perlu komputer yang banyak ya untuk simulasi. Jadi ada software ini untuk melakukan simulasi gitu. Ya, useful for educational purposes. Nah, dan kita bisa nanya, what if ya? What if gue mau, bagaimana jika gue komputer ini mau gue konekin ke sini gitu. Nah, itu ya, apa ya, bisa pakai Cisco Packet Tracer. Ya, kita langsung demo aja ya. Jadi kurang lebih UI-nya seperti ini ya. Jadi ini adalah komputernya, ini adalah switch, ini adalah router. Kita bisa konekin gitu. Ya, kita langsung jump in aja ya ke prakteknya. Oke, jadi ini adalah kanvas kosong ya. Kalian bisa download ya nanti siswa pakai tracer, nanti link downloadnya gue akan taruh di description. Jadi ketika kalian buka Cisco pakai tracer, akan ada kanvas kosong seperti ini ya. Jadi di sini ada logical, ada physical, kalian pilih yang logical. Oke. Kemungkinan versi kalian dan versi gue akan beda ya, tapi most likely mirip-mirip ya secara UI. Nah, jadi di sini ada beberapa macam ya, beberapa macam icon ya. Kita pilih yang kita mau coba menambahkan komputer dulu ya. Kita menambahkan di sini ya. Kalau kalian lihat di kiri bawah ya, mungkin kalau kalian nggak kelihatan bisa digedein resolutionnya. Di sini ada end device ya, namanya end devices. Kalian klik. Nah, di sini ada macam-macam nih. Kita bisa pakai PC, laptop, server dan lain sebagainya. Kita coba pakai PC dulu ya di sini. Nah, di sini PC 0 namanya ya. Terus kita let's say tambahin laptop nih di sini. Oke. Nah, kita mau mencoba dua device ini, kita mau taruh di satu network yang sama ya. Jadi kita mau tambahkan switch. Cara menambahkan switch yang di sini ya. Klik yang di sini network devices. Jadi ini adalah kategori teman-teman ya. Ini adalah kategori dan ini adalah um, barang aslinya ya. Mau switch, mau router atau mau apapun gitu ya. Jadi ini adalah kategori end device ya. Jadi kita langsung pilih di sini. Kalau switch network devices, terus kalian pilih yang ini ya, yang kedua switches. Nah, terus kalian pilih yang bebas sih, tapi paling enak yang paling kiri ya, paling default aja. Oke. Namanya switch 0. Nah, kita mau mencoba menghubungkan ya PC ini dengan switch. Cara menghubungkan kan harus ada kabel terlebih dahulu ya. Kabel dari mana? Dari sini ya, connections. Nah, di sini ada macam-macam ya, teman-teman. Nah, ini adalah straight through ya. Ini adalah crossover. Jadi kalau PC ke switch dia adalah straight through ya, teman-teman. Karena ini adalah device yang berbeda gitu. Jenisnya beda. Oke, kita coba konekkan yang PC 0, kita klik di sini ya. Oh ya, tadi sorry, ini tadi klik dulu ya, yang di sini klik dulu straight through-nya, terus kita kliknya di sini. Nah, terus kita pilih yang fast Ethernet 0. Jadi ini adalah colokan RJ45 ya. Kemudian kita arahkan ke switch ini. Nah, switch ini kalau kalian tahu udah pernah lihat gambarnya, itu kan punya banyak port ya, punya banyak colokan. Jadi kalian pilih salah satu aja dari ini. Ya, paling gampang enaknya yang paling atas ya. Dan ini akan menandakan koneksi ya. Hijau ini artinya connected. Oke. Sekarang yang laptop sama kita taruh ke switch dan paling atas. Oke, ini adalah satu network ya. Jadi ini adalah simulasi satu network. Kita coba tambahkan lagi, let's say PC ya di sini. Oke, terus kita hubungkan ke switch. Jadi ini satu RT ada 3 rumah ya. Kembangnya seperti itu. Oke, kemudian router ya. Ini adalah router. Kita coba tambahkan router ke paling kiri ya, network devices. Terus yang bawah ini router, pilih paling kiri aja ya, paling default. Kita taruh di atas ini ya. Terus kita konekin switch dengan router dengan kabel straight through. Karena switch dengan router itu device yang berbeda ya tipenya. Router juga sama ya, punya beberapa port. Kita pilih yang ini, paling atas aja.
Oke, ini kehubung semua ya, hijau. Nah, sekarang kita akan mencoba memberikan IP address ke masing-masing komputer ya. Jadi kita double klik ya PC yang di sini, kita beri IP address ya teman-teman. Nah, di sini itu kita bisa sampai memvirtualisasikan bentuk PC-nya ya. Ini let's say CPU nih. Ini adalah tombol power ya. Ini adalah NIC-nya ya, colokannya. Banyak-banyak ya. Ini ada macam-macam colokan nih di sini. Bahkan ada mikrofon, ada headphone dan sebagainya yang mungkin kita nggak akan pakai ya di sini. Oke, terus ada config di sini ya. Di sini ada config ya. Ya, ini kita akan mencoba memberikan IP address di sini ya, di config ini. Kalian nanti bisa klik-klik aja ya kalau kalian penasaran. Tapi kita coba skip dulu, kita ke desktop sekarang. Nah, desktop ini adalah ketika kita mau masuk ke komputer ya. Ini komputernya kan udah nyala. Jadi kita bisa masuk ke desktop. Kalian bisa ke terminalnya ya. Atau kalian mungkin bisa ke, ini cara baliknya gimana ya? Oh ini X. Kalian bisa ke IP configuration dan lain sebagainya. Oke. Terus dua ini gue jarang pakai sih, jadi skip aja ya. Nah, untuk mengassign suatu static IP address, saya bisa ke desktop ini, ke IP configuration. Nah, kalian akan lihat seperti ini. Di sini interface-nya cuma ada satu ya, RJ45 colokannya cuma satu. Nah, di sini static nih. Ya. Kita akan coba yang static ya, jangan di HCP, kita pakai yang static aja. Kita coba masukkan, let's say ini 192.168, 2 ya, karena satu itu untuk default gateway. Subnet mask secara default dia bisa tahu nih ya 255.255.255.0. Oke ya, setuju. Default gateway-nya kita pakai yang ini aja ya. Satu ya. Kemudian DNS servernya dibiarin aja ya. Kita akan membahas ya DNS server di video-video selanjutnya. Untuk IPv6 ya, skip aja karena kita masih belum belajar hal ini. Dan yang lainnya skip aja ya. Oke, kalau habis ini kita langsung X aja. Secara otomatis dia udah ke assign nih ya. Nah, kalian lihat di sini di config-nya dia udah ke assign. Oke. Nah, sekarang kita bisa kasih label biar kita nggak bingung ya. Kasih label di sini bahwa ini adalah 192.168.1.2. Oke. Kemudian ke laptop ya sekarang. Nah, ini jangan lupa balikin lagi ke yang kiri ya. Di sini. Nah, tadi cara bikin notes di sini ya. Message yang ini. Oke, kita ke laptop sekarang, double klik. Nah, ini adalah bentuk dari laptop ya. Bisa kelihatan ini ada power dan lain sebagainya. Sama kita ke desktop lagi. Kita sekarang assign ini 13 gitu ya. Yang tadi 11. Oke. Yang ini berarti tadi 192. Sorry. Hmm. Oke. Ini somehow tidak bisa ya. Kayaknya ada yang ngebug nih. Oke. Pakai ini aja ya teman-teman. Pakai yang place note, bukan yang... Oh ya, place note, sorry. Bukan simbol video ya. Pakai yang ini teman-teman untuk memberikan notes. Oke, kita ke sini 192.168.1.3 ya. Untuk laptop ini. Kemudian PC 1. Oke, PC 1 sama ya kayak tadi. 1.4 nih sekarang ya. Oke. Ini 1. Terus kita kasih notes di sini ya. Ini gue rekomen kalian tuh ikutin juga ya untuk install ini.
Jadi kalau yang DHCP tadi kalian nggak ikut, it's okay ya. Kalau yang ini gue rekomen kalian ikut. Nah, jadi switch ini kita nggak usah otak-atik ya. Kita nggak usah otak-atik ya, karena sebenarnya switch itu uh, doesn't meant to be untuk diotak-atik ya. Diotak-atik sebenarnya router. Nah, sekarang router kita klik ini, ya routernya. Nah, kita coba ke config ya, bukan ke CLI ya, karena CLI ini penuh dengan apa ya, komen-komen yang gua nggak akan jelasin di modul ini ya. Kita ke config. Nah, kemudian kita pilih yang pertama ya, interface yang pertama. Karena tadi kita konekin ke interface yang ini, ya, yang 000 ini. Gitu. Nah, sekarang kita akan berikan IP address ke router ini. Ya. IP address adalah ini, default gateway yang tadi. Ya. Karena dia adalah Pak RT ya, teman-teman. Dia adalah si Pak RT-nya, dia adalah default gateway-nya. Subnet-masknya sama ya. Nah, kemudian jangan lupa ya, ini paling penting, ini kalian klik on ya, port statusnya di onin. Oke, kemudian kita tunggu aja ya. Kita X, kita tunggu. Ya, ini udah hijau ya. Ini masih oranye, kita menunggu supaya hijau. Kita bisa cepetin ya pakai ini yang di sini. Bisa klik. Nah, sekarang udah hijau ya. Hijau artinya semuanya terkoneksi dengan baik. Oke, ini adalah simple network ya, teman-teman. Di sini ada router, di sini ada PC dan lain sebagainya gitu. Nah, sekarang gua akan mau mencoba mensimulasikan ketika PC 0 dia mau kirim ke laptop 0 ini ya. Nah, cara simulasinya adalah dengan cara message ini ya, icon message yang di atas ini. Kita klik, terus kita taruh di PC 0, kemudian klik laptop 0. Tapi sebelum itu ya, di kanan ini ada namanya real time sama simulation ya. Kita coba ke simulation dulu ya. Kita klik ke simulation. Di kanan ini akan ada, ini gue pindahin dulu biar kelihatan. Kanan ini ada panel baru yang muncul ya. Nanti kita akan lihat panel ini maksudnya apa. Ya, jadi tadi kita klik message ini ya. Kemudian kita klik PC 0 ya. Di sini keluar message. Dan sekarang kita coba kirim pesan dari PC 0 ke laptop 0. Sekarang kita klik yang di sini. Nah, di sini kelihatan simulasinya ya. Kelihatan simulasinya. Yang pertama, ini kita bisa double klik untuk melihat. Nah, ini adalah message pertamanya, sorry, yang paling atas ya. Nah, dia akan mencoba ya mengirimkan dari 12 ya, ke 13 ya kan, di layer 3 nih ya. Kalau kalian masih ingat OSI layer, jadi OSI layer tuh dari atas ke bawah terus nyamping lewat kabel ya, terus dia naik lagi ke atas ya. Jadi ini yang paling atas ya. Yang paling atas di layer 3. Kenapa nggak layer 7? Karena kita simulasi message ini adalah SCMP ya. SCMP paket. Jadi kalau kalian ingat di video sebelumnya, SCMP itu layer 3. Jadi mulai dari layer 3 ya. Nah, di sini source IP-nya adalah 12, destination-nya 13 nih ya. Nah, tapi karena dia bingung ya, karena dia bingung 192.168.113 ini itu MAC address-nya berapa ya. Karena kan dia harus membuat layer 2-nya nih. Nah, jadi dia bingung 13 itu MAC address-nya berapa. Jadi bagaimana kalau bingung? Mungkin kalian pikir dulu ya. Kalau bingung gimana nih MAC address-nya? Ya. Jangan lupa ada namanya ARP ya. Address Resolution Protocol. Jadi ARP itu bisa mentranslate IP address ke MAC address. Jadi di sini dia pakai ARP proses ya, ARP request. Di sini ada penjelasannya. Ya, jadi ini MAC address-nya, source-nya. Kemudian ini adalah destination-nya ya, FFFF semua karena broadcast. Nah, dia menanya nih, "Woi, kalian yang 192.168.113 ini siapa?" gitu ya. Nah, setelah itu kalian klik ini ya, tombol play ini untuk tombol ini ya, ini aja. Kalau play ini secara otomatis akan
menjalankan semuanya ya. Tapi kalau ini dia step by step ya. Better yang step by step aja. Klik ini. Nah, dia akan mengirimkan ke switch ya. Karena ya salah satu karena ya apa ya? Satu-satunya jalan dia keluar ke switch ya. Nah, jadi di switch dia itu ada. Nah, in layer sama out layer bedanya apa? Jadi yang di sini tadi kan out layer. Jadi komputer ini mengirimkan keluar gitu. Sedangkan di switch di yang sini ya, switch ini ada in layer sama out layer. Jadi dia menerima ini, lalu dia mengirimkan ini gitu. Dia menerima ini dari port ini ya, 01, port yang di sini. Nah, sekarang dia akan meneruskan message ini ke port-port yang lain ya. Antara ini ya, 02, 03 sama 04 ya. 02, 03, 04 gitu. Oke. Kita skip. Sorry. Ini lagi. Nah, dia akan mengirim ke semua ya, broadcast. Jadi ketika dia nggak paham, dia kan belum ada tabelnya ya di sini. Ketika dia nggak paham, dia akan meneruskan ke semuanya, semua port yang ada gitu. Oke, sekarang laptop 0. Nah, laptop 0, eh ya dia ada in sama out ya. Kenapa? Karena dia merasa dia 13 nih. Ya, dia merasa 13, oleh karena itu dia akan mengirimkan ke sini. Ya, mengirimkan ARP response ke PC 0, ke 12. Ya, dia akan menikmati ARP request, jadi dia kasih tahu, gua lo 192, 168, 13 gitu ya. Sedangkan yang lain, dia akan mendiscard atau menghapus message-nya gitu. Nah, ini dia menghapus message-nya ya. Yang PC1 juga, router juga. Oke, terus kita lanjut. Nah, dia kirim ke switch ya. Dia kirim ke switch. Switch itu menerima ini dan dia meneruskan ke ini ya, 01. Jadi dia langsung tahu ya 01 karena dia udah mengupdate tabelnya tadi. Dia kan udah mengirim ke sini, dia merekam MAC address dari fast Ethernet 01 ya. Jadi dia langsung paham, oke, gue langsung kirim ke PC 0. Oke, nah jadi deh. Gitu ya. PC 0 dia masuk in layer dan ya, setelah itu udah selesai ya. Jadi yang ungu ini kalian nggak usah hiraukan ya. Karena yang ungu itu adalah, kau nggak paham yang ungu itu apa? Ya, ini banyak banget ya ininya. Oke, kalian bisa play aja supaya lebih cepat selesai. Nah, ini udah ke play semua. Oke. Nah, di sini nanti bisa kelihatan nih ya, statusnya adalah successful. Ya. Bisa gagal teman-teman kalau misalkan kalian tadi kayak seperti memberikan IP address-nya salah gitu ya, tidak dalam satu network yang sama gitu. Atau subnet mask-nya ada yang salah gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini simulation ya. Kalau real time, ya tadi nggak ada step by step, kita nggak bisa lihat message-nya. Kalau kita mau coba kirim ke PC 0 sama PC 1, nah langsung nih successful gitu ya. Nggak ada ininya, nggak ada panelnya gitu. Oke. Nah, ini untuk simple network ya teman-teman. Eh, ini kenapa nge-stuck ya? Sorry. Hmm, oke, sorry. Oke. Nah, ini adalah simple network. Kita akan mencoba ada network baru nih ya. Ada network baru. Hmm, ya, kita berarti tambahin switch lagi. Sekarang kita akan coba PC-nya cuma satu ya di sini di network baru. Let's say dia terisolasi. Oke, berarti di sini ada kabel ya. Ini ke sini. Kemudian ada kabel lagi dari ini ke sini. Oke. Terus kita coba assign.
let's say ini 2 ya. 2, 2. Oke. Ini 22, ini 21. Ini 22. Ini 21. Sorry, ini tadi harusnya ada lagi ya. Ini ada lagi. Ini berarti 192, 168, 11. Oke. Alright. Sekarang router The 0. equivalent iOS commands are out. The equivalent Kita iOS commands are exit router. Config. Interface gigabit Ethernet 0, 0, 1 router. Config if. The equivalent, setting. the equivalent Jadi iOS commands are IP address default 192. gateway-nya dia. Oke, oh gua lupa The equivalent kasih iOS on commands are router. ya. Config Jangan if. The lupa equivalent ini iOS commands are exit diklik router. The on. equivalent iOS commands are no shutdown router. Config. Oke, kita coba cepatkan. Nah, udah connect ya. Oke, sekarang kita akan coba kirim dari PC 0 ke PC 2. Atau PC 1 deh, PC 1 ke PC 2 ya. Klik simulation, kita akan coba lihat satu persatu message-nya. Oke. Ya, jadi PC 1 ke PC 2. Oke, ini tadi mulai dari sini ya. Jadi yang atas jangan dihiraukan. Oke, mulai dari PC 1. Dia mau kirim 14 ke 22. Oke. Nah, dia nggak tahu 22 itu berapa. Berarti karena dia nggak ada di ARP cache-nya. Ya, jadi dia kirim ARP. Ya, dia kirim ARP. Sorry, ini ya kenapa yang 0 ikut-ikut ya? Bentar ya, teman-teman. Sorry. Gua akan coba solve ini dulu. Ya, semuanya. Oke, kita ulang ya. Jadi, karena tadi PC satunya udah ke-update ARP-nya, gua akan coba ke laptop 0 ke PC 2 ya. Biar fresh. Oke, jadi laptop 0 tadi dia bikin ARP request ya. Dia bikin ARP request. Jadi kayak ke switch ke semuanya ya. Oh, lu yang 22 lu yang 22 berapa gitu. Nah, tapi router ini eh dia nggak akan mendiscard ya, karena dia tadi default gateway-nya. Ya, jadi router karena dia ada default gateway, jadi mau berapapun ya, mau berapapun dia akan kasih MAC address router ini. Karena dia nggak ada di network yang sama ya, karena router tahu dia nggak ada di network yang sama, jadi dia memberikan dirinya untuk kirim ke gua aja. Jadi ini MAC address gua gitu. Ya, ini MAC address routernya gitu. Oke, jadi switch nanti meneruskan ke si laptop 0 ya. Oke, nah laptop 0 sekarang akan membuat message itu ke si ini, ke si router ya, melalui switch. Oke. Nah, kemudian router dia akan kirim ke network yang berbeda ya. Karena dia ada di dua network yang berbeda, tapi di satu device yang sama. Jadi dia bisa langsung tahu nih. Dia nggak perlu routing table ya. Oke. eh Oke, jadi jadi router ini udah tahu ya, udah tahu MAC address-nya karena dia udah ada di ARP cache-nya ya. Karena tadi sebelumnya kita udah eh, bikin skenario ya tadi dari PC 1 ke PC 2. Oke, dia kirim ke switch, kemudian switch meneruskan ke PC 2 ya. Nanti PC 2 balikin ke switch dan seterusnya ya. Jadi itu teman-teman untuk di network yang berbeda ya. Oke, last simulation ya. Simulasi terakhir, kita akan mencoba membuat topologi yang seperti ini. Ya, kita bikin router lagi di sini. Kita akan coba membuat multi router. Ya, jangan lupa kalau router sama router dia pakai namanya crossover ya. Oh, dia habis nih. Sorry.
Cable cannot be connected to that port. Oke. Berarti kita ke router, kita coba tambahkan interface-nya ya. Oke, jadi cara menambah portnya adalah dengan cara gini ya teman-teman. Ya, di sini ada yang namanya NIMES dan sebagainya ya. Kita coba drag and drop ke sini ya, ke routernya. Jadi kita anggap aja tak kayak nambah port lagi ya, nambah interface lagi ke router ini gitu. Nah, tapi dia cannot add module ketika power is on. Jadi kita matikan dulu routernya ya. Dengan cara klik yang di sini nih ya. Klik yang di sini, kita matikan. Nah, kemudian kita taruh drag and drop di sini, terus kita nyalakan lagi ya. Nah, sekarang port kita akan banyak gitu ya. Nah, tapi tadi kan ini udah terhubung ya. Sekarang dia hilang lagi nih. Jadi kita perlu masukin lagi IP-nya. Kita cek dulu apakah sukses. Oke. Terus ini tadi 21 ya. 68, 21. Kita on-kan. Oke. Sorry. Nah, sekarang karena ini tadi router dan router, kita pakai yang crossover ya. Kita yang gigabit 010 ya. 000 di sini. Oke. Sekarang let's say di sini juga ada sebuah network ya, teman-teman. Ada sebuah network di sini dan ada satu PC. Ya. Oke, biar gampang. Ini gua konekin dulu. Sorry. Jadi pakai crossover karena sejenis ya, router sama router. Oke, kita bikin ini 192.168.3.2 ya. 32 kita kopas di sini. Default gateway 31. Nah, router yang tadi yang di sini tuh dia adalah kan tadi kan dia connect ini sampai ini dulu ya. Berarti tadi yang router ini ke bawah adalah yang 001 ya. Oke, kita tunggu aja ya. Nah, ini bisa on ya. Nah, sekarang kita coba nih. Ini kan masih off ya. Router sama ini masih belum terhubung nih. Kita akan coba kirim message dari ini ke sini ya. Nah, ini failed ya, teman-teman. Jadi kita udah melihat ada yang sukses, ada yang failed. Untuk simulasi kirim message-nya. Nah, gimana cara menghubungkan router ini dengan router ini gitu ya. Oh, kita tambahkan ini dulu ya, biar nggak bingung. Ini tadi 32. Kemudian ini tadi 31. Oke. Cara menghubungkannya gimana? Ini sama ini ya. Kita pakai namanya routing table ya. Kita pakai namanya routing table. Jadi ada di sini ya, config terus routing static ya. Nah, inilah routing table kita. Kita bisa kasih networknya, network address-nya berapa di sini. Ini kan 192.168.3.0 ya. Masnya adalah 255. 2550. Nah, kemudian next hop ini adalah untuk network ini, gua tanya ke Pak RW siapa gitu ya. Untuk network ini, yaitu next hop-nya adalah si router ini ya. Oh, sorry ya. Sebelum itu, kita belum buat grup WA-nya ya, antara router ini sama router ini. Jadi dia nggak saling komunikasi gitu. Jadi kita bikin grup WA-nya terlebih dahulu ya. Jadi let's say ini IP address-nya adalah 192.168.1 41 ya. Ini 41, sedangkan yang satunya adalah 42. Oke, sorry, ini kayaknya oh ya, ini yang di sini ya. Supaya nggak bingung. 192.168, ini 41.
Ya, di sini yang 42. Oke. Kenapa merah ya ini ya? Oke. Ini 42. The equivalent Nah, iOS sekarang commands yang are di router. sini Configure. kita The equivalent bikin iOS commands are exit 42. router. Config. Interface gigabit Ethernet 0, 0, 0 router. The equivalent iOS Ya, commands are the equivalent iOS commands are IP address 25.0.0.0. Oke, 192.168.4.2255, ini 255, jadi 255, satu 0 grup router. WA yang Configure. sama ya. Port statusnya The di equivalent on, iOS jangan commands are no lupa. shut. Terus ini juga port The equivalent statusnya. iOS commands are router. Yang di Config. sini The equivalent juga harus iOS di commands. The on. equivalent iOS commands are no shutdown. Kita coba cepat. Nah, ini saling connect ya, sudah ya. Nah, terus tadi masalah routing table The ya, equivalent di iOS double commands are klik. router. Configure. Kita ke The static equivalent iOS routing. commands are router. Config. Nah, kita masukkan tadi nih 192.168.30. Masknya 25.25.25.0. Nah, next hop ya, mau tanya ke Pak RW siapa? Yaitu ini ya, 192.168.42. Gitu ya. Terus kita The add equivalent aja. iOS commands are route Nah, 192, 168, jadi 3, 0255, ketika router 0 mau 255, koneksi 255, ke 0192, RT 168, ini 4, ya, 2 router. 30, Config. dia tuh lewat ini dulu nih, lewat interface ini dulu, 42 gitu. Demikian halnya sama The dengan equivalent router iOS 1 commands are router. ya. Configure. The equivalent Static, iOS commands are router. gua Config. mau ke 168 10. Oke, next hopnya adalah 192.168.41. Kita add. The equivalent iOS commands are route Terus 192, satu lagi 168, adalah 1, yang 0255, 20 ya. 255, 255, 0192, 168, 4, 1 Sini route. The add. equivalent iOS commands are route 192, Oke. 168, 2. Nah, sekarang kita coba mengirim message ya, dari ini ke sini. Oke, kita coba sekali lagi. Nah, kita coba lihat nih ya, fieldnya kenapa. Ya, kita delete, kita lihat simulasinya. The equivalent iOS command. The equivalent Oke, iOS commands harusnya are router. statiknya udah Config. benar sih, ini ya, routingnya. The equivalent iOS commands are router. Config. Kalau message dari sini ke sini, apakah sukses? Oh, fail juga ternyata ya. Oke, gue coba mencari tahu dulu kenapa. Oke guys, sorry tadi ada kesalahan. Karena gue salah The equivalent iOS commands are. memilih The equivalent iOS commands interface-nya are. ya. Jadi yang tadi di router ini bukan pakai yang NIM, tapi kita pakai yang ini ya, yang GLCT ya. Kalau FX jangan, karena kita mau pakai kabel yang twisted pair ya, pakai yang T. Jadi yang T nanti kita drag di daerah sini ya. Terus kita restart lagi gitu. Dan ini somehow ada beberapa kabel yang keputus karena memang gua ganti ya kabelnya. Nah, oke, kita coba konekkan lagi ya, ini dengan ini. Ini yang 00 berarti ya. Ini yang 00. Mohon maaf ya teman-teman. The equivalent iOS commands are router. Enable router Ya, configure terminal enter sedikit configuration commands. One per line. End with CNTLZ. Router. Config. Interface. The equivalent iOS commands masalah are IP address tadi. 1. The equivalent Oke, iOS commands are no kita shutdown coba router. Configure. on. Kita coba tes ya, dari sini ke sini. Apakah bisa? Oke. Oh, yang ini off ya, The equivalent karena iOS commands are router. Configure. The tadi equivalent kelepas. iOS commands are exit router. 192, Config. Interface gigabit Ethernet 0, 0, 1 router. 2, Configure. 1. The equivalent Oke. iOS commands are IP address 192, 168, 2, 1255. Ini The equivalent iOS commands are no. di-on-kan. Oke, kita coba kirim. Aduh, fail. Coba kirim lagi. Fail lagi ya. The equivalent iOS commands are router. Okay, Config. wait a The equivalent minute. iOS commands. The equivalent iOS commands are exit router. Config. Oke, successful ya. Karena mungkin tadi belum kurang lama. Oke, terus kita coba hubungkan tadi ini ya, yang 002 dengan ini 000. Jadi sekarang kita coba ini lagi ya. The equivalent iOS commands are router. Mengkonfigurasi lagi. The equivalent iOS Ini commands are tadi exit router. 4, Config. Interface 1. gigabit Ethernet 0. The equivalent iOS commands Ya. are IP address 192, 168. Kemudian yang ini The equivalent iOS commands are. 42. The equivalent iOS commands Ya, are router. oke, Enable router udah. router. The equivalent iOS commands are router. Terus yang Config. The equivalent iOS ini. commands are. The equivalent iOS commands are exit. The equivalent iOS commands are exit. The equivalent iOS commands are no. Oke, kita coba. The equivalent Oke, iOS ini commands coba are. The kita equivalent lihat iOS routing commands are router. address-nya udah Config. benar. Terus ini kita The equivalent iOS tambahkan the equivalent iOS commands routingnya are ya. router. Config. 168.30.
255 255 255. Oh, next hopnya ke 42. Oke, kita add. The equivalent iOS commands are root 192.168.3.0255. Oke, kemudian kita coba percepat ya. Kita coba tes lagi, ini ke sini, sukses. Kita balik, ini ke sini, sukses juga ya. Oh, fail. Biasanya harus 2 kali, teman-teman. Nah, successful ya. Oke, sekarang kita coba ini ke sini ya. Oke, kita coba lagi. The equivalent iOS commands are router. Nah, ini successful nih, antar router ya. Antar router successful. Ini successful juga. Ya, kalau ini ke sini, successful. Oke, tapi dari sini ke sini, oh, successful ternyata teman-teman ya. Kurang lama menunggu tadi. Oke, berarti itu ya teman-teman untuk Cisco Packet Tracer. Mohon maaf, agak sedikit hektik tadi ya. Oke, ini kita bisa save BTW. Apa namanya? Hasil eksperimen kita ya. Gua coba save ini sebagai apa ya? Latihan gitu ya. Gua coba taruh di sini ya. Gua akan taruh di GitHub ya, teman-teman. Untuk filenya nanti. Oke, kemudian kita akan membedah anatomi dari paket ya. Jadi paket itu seperti ini ya teman-teman. Ini adalah data aslinya ya, yang dipas dari layer 4. Kemudian ini adalah headernya ya. Ini banyak ya, gua nggak akan sedetail frame kemarin ya. Jadi yang pertama ini version ya, antara 4 atau 6. Karena ada IP version 4, IP version 6. Kemudian berikutnya adalah internet header length ya. Ini 4 bits, ini yang menunjukkan panjang dari headernya. Kemudian type of service ya, ini tipenya ya. Nanti gua akan jelaskan lebih lanjut. Kemudian yang di sini total length, ini entire paket ya, semua paket. Ya, jadi kenapa ada total length? Kenapa dari frame kalau layer 2 frame-nya kan nggak ada total length tuh. Karena di layer 2 udah jelas 4 bytes terakhir adalah FCS. Sedangkan kalau IPv4 3 ini nggak jelas nih datanya berarti sampai mana gitu. That's why kita pakai total length supaya kita tahu berhentinya sampai mana gitu ya. Kemudian untuk identification flag dan fragment offset, gue akan jelaskan di slide berikutnya ya. Kemudian ada namanya time. Time itu TTL ya, time to live. Gunanya apa? Gunanya ini akan dikurangin 1 untuk setiap hop di router. Ketika ada router yang, kenapa ya? Karena ketika ada router yang saling terhubung ya, ketika mereka nggak saling mengenal satu sama lain, jadi takutnya paket ini akan dilempar-lempar terus gitu ya. Jadi akan membuat ini jadi panas routernya. Jadi ketika time itu udah 0, TTL-nya sudah 0, time to live ya, time to live udah 0, dia akan di drop paketnya ya sama router. Terus protokol. Protokol itu gue akan jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian header checksum. Ini mirip seperti FCS untuk apa ya? Memberitahu aja bahwa paket ini sudah tersend dengan baik gitu. Nggak ada error di message-nya. Source address ini IP pengirim, ini adalah IP penerima ya. Kemudian option itu ini ya, additional fitur di IP header seperti security dan sebagainya. Dan ini jarang digunakan ya. Nah, option ini itu nggak pas ada 4 byte ya. Jadi bisa aja segini, bisa aja segini. Jadi kalau misalkan cuma segini, ini ada paddingnya teman-teman ya. Ada padding. Karena header itu harus pas 32 byte ya kelipatannya di sini. Seperti itu ya. Sorry, 32 bits, which is 4 byte. Ya. Kemudian tagnya data. Oke, kita coba membahas yang tadi di skip. Nah, ini adalah tipe protokol tadi ya. Yang di sini ya.
Jadi kalau SCMP ada value-nya tersendiri, IGMP ada value-nya tersendiri, TCP ada value-nya tersendiri, dan sebagainya. Ya, harusnya ada banyak sih listnya ini ya. Itu tadi yang ada di protokol ini ya. Oke, terus kita lanjut yang default type of service ya. Ini adalah ini ya, type of service yang di sini ya. Ini SCMP dan sebagainya ya. Ini ada banyak sih sebenarnya. Gua nggak akan detail ya karena ini jarang dipakai biasanya. Kemudian yang tiga ini ya, identification, flag sama fragment offset di set berikutnya. Nah, paket itu biasanya dipecah-pecah teman-teman ya. Kalau terlalu gede dia akan dipecah-pecah jadi paket yang kecil-kecil lagi ya. Nah, ketika dipecah-pecah itu nanti ada namanya identifikasi. Jadi let's say ini adalah message 1 ya. Nah, ketika pecah ya, dia akan diberi identifikasinya. Jadi ketika ini berjalan di sebuah network ya, dia bisa aja nggak urut teman-teman. Atau dia bisa aja tercampur dengan paket-paket lain gitu. Nah, bisa aja ini 2 ya. Nanti message 2 yang gede gitu ya. Jadi dia akan pecah-pecah gitu. Nah, jadi identification number gunanya supaya nanti si device-nya bisa menyatukan itu sesuai dengan identification number gitu. Ya. Kalau fragment offset ya, dia itu ini urutannya ya. Ini adalah pecahan yang pertama, pecahan kedua, pecahan ketiga gitu. Ya, ini adalah urutan. Kemudian flag ya, flag di sini ini 3 bits ya. Ada bit 0, bit 1, bit 2. Ya, bit 0 itu reserve harus 0, sedangkan bit 1 itu down fragment. Ya, jadi bisa aja ketika paket ini itu bisa aja utuh teman-teman ya, bisa aja seutuh ini dia nggak pecah-pecah gitu. Nah, ketika itu dia bit satunya yaitu 1 ya. Kan ada 3 bit tuh. Ininya selalu 0. Nah, kalau nggak mau dipecah ini 1 gitu ya. Kenapa nggak mau dipecah? Biasanya untuk um, ketika ada paket yang penting ya, contohnya seperti telepon ya, voice over IP ya, voice over IP. Jadi itu telepon lewat internet, bukan lewat kabel telepon. Nah, kadang kita nggak mau suaranya itu terpecah-pecah kan. Jadi biasanya down fragmentnya itu dibuat 1 ya. Jadi paketnya akan gede banget size-nya secara size. Kemudian terakhir ada bit 2 ya. Bit 2 yang di sini dia itu more fragment. Jadi menandakan bahwa masih ini belum paket yang terakhir ya. Jadi ketika ini paketnya masuk ke device, ini menandakan bahwa masih ada fragmen yang lain gitu ya. Masih ada berikutnya. Karena kita nggak tahu ini berakhir di mana ya, satu ini gitu. Oke, udah banyak banget ya. Terakhir banget ya, adalah checksum di sini. Mirip seperti FCS, cara kerjanya adalah seperti ini ya. Misalkan ini ada sebuah data ya. Jadi yang 45028 ya. Yang ini dulu dibuat seperti ini, dibuat heksanya ya. Terus ini juga dibuat heksanya. Dan seterusnya ya sampai ini oh ini header doang ya. Sampai header sampai tujuannya, IP tujuannya. Kemudian kita sum dan checksumnya ini adalah komplementnya dari sum. Jadi ketika ini di plus, hasilnya adalah FFFF gitu. Jadi ketika ini hasilnya bukan FFFF, berarti kita tahu bahwa ada error nih saat pengiriman. Oke, terakhir adalah kita akan demo Wireshark ya. Kita akan mencoba melihat paket asli itu seperti apa komponennya. Oke, kita langsung buka aja ya program Wireshark-nya. Oke, jadi ini ya program Wireshark teman-teman. Ada beberapa interface, kita pilih yang WiFi ya. Kalau kalian memakai WiFi, which is likely ya, sangat likely kalian pakai WiFi. Silakan klik WiFi. Kalau kalian pakai Ethernet, pakai kabel, kalian pakai yang ya yang pokoknya yang ada ini ya, ada lambang ininya. Artinya ini sedang hidup gitu ya. Oke, kita klik ini.
Nah, kemudian kita melihat akan banyak sekali paket-paket yang keluar masuk ya di komputer kita gitu. Nah, kita bisa memfilter ini dengan klik di sini ya, di atas ini apply filter ya. Nah, kita bisa filter dengan cara ini gue mau coba mengambil paket, misalkan gue mau ke example.com ya. Jadi example.com itu IP-nya ada di sebentar ya. Nah, kalau kalian belum ngerti ini, it's okay ya, nggak perlu bingung. Jadi ini perlu di copy dulu, cukup ikutin dulu aja ya ke sini. ip.addr, kemudian sama dengan, terus kita paste. Nah, ketika hijau ini berarti filter kita udah benar formatnya ya. Terus kita klik enter. Nah, sekarang ini kan kosong ya. Kenapa kosong? Karena kita filter ini. Kita mau mengcapture paket-paket yang datang atau ke IP ini gitu ya. Jadi kita coba ke example.com ya. Oke, sekarang kita keluar website ya. Dan nah, oke. Di sini kelihatan nih paket-paketnya ya. Sorry, tadi harus gue refresh dulu karena sepertinya dia nyimpen di cache ya. Jadi dia nggak ngambil ke web, tapi dia mengambil dari website yang sudah disimpan di lokal gitu. Nah, ini ada beberapa paket ya yang datang atau dari example.com ya. Jadi ini adalah IP kita teman-teman ya, 192.168.113. Jadi ini, sorry, ini adalah message dari komputer kita ke website ya. Destinasinya adalah 93 bla 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 gitu. Nah, jadi ketika kita klik di sini ya, di bar ini, ya, ini akan kita bikin HTTP request ya. Kita akan belajar banyak HTTP di video-video selanjutnya ya. Nah, let's say kita klik ini ya. Jadi di bawah ini ada detailnya teman-teman ya. Ada detailnya. Jadi kita bisa buka ini apa teksnya gitu ya. Gitu. Nah, yang paling penting yang kita pelajari sekarang adalah layer 3 ya di Internet Protocol version 4. Nah, ini adalah version 4, kemudian ini header length-nya berapa. Kemudian ini tadi differentiated services-nya seperti QoS dan sebagainya ya. Ini total panjang dari keseluruhan IP. Identification, berarti ini tidak difragment ya. Ini karena down fragment. Flag-nya. Which is identification-nya juga 0, karena ini bukan fragment dari paket apapun gitu. Terus time to live 64, protokolnya TCP, checksumnya sekian ya, 4213, source address dan destination address-nya segini gitu ya. Kemudian datanya ya, datanya sendiri yaitu ada di dua ini ya. Di transmission control protocol ini layer 4 ya, karena layer 4 kan di atas layer 3 ya. Jadinya dia dianggap sebagai datanya layer 3 gitu. Dan ini adalah layer 5 sampai 7-nya ya, HTTP. Oke, itu teman-teman untuk demo Wireshark. Jangan lupa kalau setelah kita menganalisa, kita klik ini ya, yang merah ini untuk nge-stop paket-paket yang sedang berjalan gitu. Sorry, bukan nge-stop ya, nge-stop monitoring paket-paket yang sedang berjalan. Karena kalau nggak di-stop nanti komputer kalian bakal panas ya. Karena ada banyak proses nanti, banyak data di memori. Oke, itu untuk Wireshark teman-teman. Di video selanjutnya kita baca layer 4 ya. Jadi video layer 3 udah selesai. Thank you udah menonton sampai akhir. Gua tahu ini agak banyak tapi ya, thank you udah bersabar sampai akhir. So, see you in the next video ya. Bye-bye.